Sepasang suami istri ini lagi makan. Tapi tiba-tiba wanita ini jadi nafsu. Dia membuka kaki suaminya dan mau mulai bermain poker. Tapi suaminya takut orang di sekeliling mereka melihat. Jadi dia mengambil roti, lalu dimasukkan ke mulut wanita ini. Lalu dia menarik wanita ini dan pergi. Dia melihat hal ini yang sudah menjadi agak tidak terkontrol. Suaminya langsung membawa istrinya ke mobil truk yang ada di sebelah. Setelah mereka kelelahan, mereka langsung tertidur di mobil truk itu. Keesokan paginya, mobil truk itu berjalan. Setelah mereka terbangun, sepertinya mereka gak peduli dengan pemandangan seperti ini. Dan mulai berolahraga lagi. Nama suaminya Rayhan. Dia adalah seorang buruh logam berat di sebuah pelabuhan teluk lokal. Kerjaannya lelah. Tapi di malam hari dia juga gak bisa istirahat. Karena dia punya istri yang terlalu nafsu. Orang-orang memanggil istrinya Reni. Dia adalah wanita dengan keterbelakangan mental. Tapi nafsunya malah melebihi manusia normal. Rayhan sering minum obat kuat. Jadi dia makin lama makin kurus. Dia sering terlambat kerja karena harus olahraga pagi dulu. Dengan kelelahan dia pergi ke lokasi konstruksi. Tapi dia malah dipecat bosnya. Rayhan langsung kebingungan. Dia gak ada modal untuk beli obat kuat lagi. Jadi dia mencari lagi Om Budi yang sebelumnya jaga Reni. Dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Om Budi mengusulkan agar Reni pergi kerja lagi. Tapi Rayhan menolaknya. Dia gak mau kehilangan harga dirinya. Sebelum Reni menikah dengan Rayhan, dia ikut berlayar dengan Om Budi. Om Budi selalu memperkenalkan pekerjaan untuk Reni. Reni bisa dapat uang, juga bisa mengobati penyakitnya. Waktu kerjaannya lagi ramai dia sangat sibuk. Bahkan dia berkenalan dengan Rayhan waktu dia kerja. Tapi Rayhan malah jatuh cinta dengan Reni. Lalu dia tahu kalau Reni punya seorang anak. Tapi tetap saja dia bersikeras untuk menikahi Reni. Dan menjaga Reni dan anaknya. Tapi kemampuannya terbatas. Dia yang kerja sendirian gak sanggup untuk menjaga Reni. Waktu Rayhan pergi kerja, Reni yang sendirian di rumah. Karena dia gak sanggup menahan penyakitnya. Dia memanjat tangga, dan ingin meminta bantuan tetangganya. Suaminya melihat istrinya di rumah tetangga. Tapi dia sama sekali gak menyalahkan istrinya. Karena istrinya punya keterbelakangan mental. Dia memiliki nafsu yang berlebihan dari orang normal. Karena hal ini, Rayhan gak mau cari kerja lagi. Dia memutuskan untuk menemani istrinya di rumah. Tapi rumahnya terlalu kecil. Mama dan anaknya juga tinggal di rumah itu. Setiap kali istrinya lagi berobat, mamanya bisa mendengarnya. Dia langsung memakai headset untuknya dan cucunya. Tapi lama-kelamaan, tetangga mereka juga jadi kesal. Bahkan ada yang memanggil polisi. Rayhan juga udah gak tahan lagi. Jadi untuk sementara dia membawa Reni dan anaknya ke kapal. Setelah Budi mengetahui kondisi Reni, ada seorang bapak tua yang datang. Setelah berkomunikasi, ternyata dia adalah ayah dari anak Reni. Dan ketiga pria ini adalah suami pertama, kedua, dan ketiga Reni. Rayhan yang mengetahui kenyataan ini sangat sedih dan frustasi. Tapi dia mengerti, semua ini karena penyakit Reni. Saat ini penyakit Reni kambuh lagi. Ketiga pria ini jadi lemas. Bapak tua itu meminta maaf ke Reni. Sorry ya, mesinku gak bisa hidup. Lalu dengan terpaksa dia mengikat Reni. Kalau begini terus mereka juga gak bisa apa-apa. Jadi mereka mencari dokter untuk mengobati Reni. Kata dokter penyakit Reni ini adalah penyakit yang kecanduan es asteris tahap awal. Gak bisa diobati. Mereka harus mencari pria setiap hari untuk mengobatinya. Rayhan sedih dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Reni yang memiliki penyakit bawaan dari lahir. Awalnya dia melahirkan seorang anak dengan bapak tua ini. Lalu dia ditolong oleh bapak tua lain. Dan akhirnya barulah dia menikah dengan Rayhan. Tapi Reni yang nafsunya tinggi dari lahir. Meskipun dengan bantuan tiga pria ini, tetap saja dia gak puas. Setelah dia mencoba beberapa alat, tapi tetap aja dia gagal. Mereka bertiga memutuskan untuk mencoba membuka usaha lagi. Sama seperti dulu, harga awal mereka adalah 4 juta. Karena Reni kerjanya bagus, usaha mereka makin lama makin ramai. Teman-teman Rayhan juga datang membantu. Meskipun Rayhan kesal, tapi melihat penyakit Reni yang semakin membaik, mereka bertiga jadi agak tenang. Mereka bahkan mencari cara bermain yang bermacam-macam. Contohnya membawa alat sendiri, atau gaya bermain di dalam lautan dan lain-lain. Lalu karena pemeriksaan polisi yang semakin ketat, mereka akhirnya meninggalkan teluk ini, dan membuka pelayan di daerah lain. Langsung diantar ke rumah, Pak Budi, Pak Sutopo, Pak Ucok. Ada tamu yang masih punya hati nurani. Melihat Reni yang membawa anaknya, dia langsung mengusir mereka. Tapi kebanyakan mereka gak peduli. Mereka menikmatinya. Perlahan-lahan Reni semakin terkenal. Semua wanita di kampung itu bekerja sama, mau menangkap siluman ini. Untungnya hari ini Reni menyelesaikan pekerjaannya hanya dalam 2 detik. Jadi dia gak ketangkap deh. Tapi karena hal ini, Reni sepertinya mulai sadar. Reni yang bodoh ini sepertinya sadar kalau dirinya sepertinya dijadikan alat untuk menyenangkan orang lain. Reni mulai kabur. Dengan susah payah ketiga pria itu berhasil mencarinya. Hari ini jembatan ini baru selesai dibangun. Ketiga pria ini membawa Reni dan anaknya melanjutkan perjalanan laut mereka. Lalu kemanakah mereka akan pergi? Mereka juga masih gak tahu. Nama film ini adalah kurang dari 3 Husbands lebih besar dari. Waktu ditayangkan film ini berhasil mendapatkan 3 penghargaan. Karena film ini mengandung banyak metafora. Tapi film ini ada banyak adegan yang kurang pantas. Jadi saya sarankan kalian nonton penjelasan film ini aja. Kalau gitu sampai di sini dulu ya. Klik follow untuk nonton lebih banyak film menarik. Sampai ketemu lagi.